Perkenalkan, nama saya Gisna Ratri Nitayani dengan NIM 141220192 dari kelas EMK mata kuliah SPSS Application. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel jurnal yang ditulis oleh Tirta Mandira Hudi dengan judul The Effect of Micro and Macro Brand Ambassador Related to Soft and Hard Selling Language on Purchase Decision of Piero Xu in Jakarta, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek antara mikro dan makro brand ambassador dikaitkan dengan soft atau hard language terhadap brand trust, purchasing decision, dan juga brand image pada Piero Xu. Data-data yang digunakan pada penelitian ini mencakup data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri diperoleh dari interview dan juga kuesioner. Adapun kuesioner ini dibagikan terhadap 339 responden yang kemudian dibagi secara acak terhadap 4 kategori. Sedangkan untuk data sekunder sendiri, peneliti menggunakan buku, artikel, dan juga artikel jurnal online. Selanjutnya terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini mencakup makro brand ambassador dan juga mikro brand ambassador. Pada hal ini mikro KOL atau Key Opinion Leader yang digunakan adalah Aditya Logi dengan jumlah followers 80.900, sedangkan untuk makro KOL atau makro Key Opinion Leader dipilih Ari Lesmana dengan follower sebesar 686.000. Variabel selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah soft and hard selling language, the characteristic of customer, brand image, brand awareness, brand trust, dan yang terakhir yaitu purchasing decision. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah multi-ANOVA analisis. Analisis ini dipilih karena pada penelitian ini akan dibandingkan rata-rata jawaban dari responden mengenai brand trust, brand awareness, brand image, dan juga purchasing decision pada 4 kelompok intervensi. Selanjutnya yaitu mengenai hasil atau result dari penelitian. Jadi pada penelitian ini, seperti telah tadi disebutkan bahwa terdapat 4 kategori yang nanti akan dibandingkan, yaitu microcall aditya-logi soft selling, microcall aditya-logi hard selling, macrocall Ari Lesmana soft selling, dan yang terakhir macrocall Ari Lesmana hard selling. Adapun N di sini adalah jumlah responden dari setiap kategori. Masuk ke pertanyaan kuesioner yang pertama, yaitu terkait gender atau jenis kelamin. Jadi mayoritas dari responden adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Adapun usia mayoritas dari responden adalah berusia 21 hingga 26 tahun. Dan memiliki kesibukan sebagai employee atau karyawan. Untuk pertanyaan terkait income atau pendapatan sendiri, terdapat perbedaan antara kategori mikro dan makro. Pada kategori mikro KOL, pendapatan mayoritas responden berada pada kisaran 5-10 juta, sedangkan
pada kategori mikro KOL, maaf, makro KOL, mayoritas dari responden memiliki pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Selanjutnya yang terkait dengan platform pembelian, di sini hampir dari 4 kategori tersebut, mayoritas dari responden menggunakan platform yang sama, yaitu Tokopedia. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait apakah pernah membeli sepatu lokal. Jadi dari responden keempat kategori tersebut, mayoritas sudah pernah melakukan pembelian terhadap sepatu lokal. Yang selanjutnya yaitu terkait di mana responden, dari mana responden itu mengetahui mengenai lokal brand tersebut. Di sini juga terdapat perbedaan jawaban atau mayoritas jawaban antara kategori mikro dan makro KOL. Pada kategori mikro KOL, term yang di dalamnya termasuk soft selling dan juga hard selling, mayoritas dari responden itu mendapatkan informasi dari teman maupun keluarga. Sedangkan pada kategori makro KOL, yang di dalamnya termasuk soft selling dan juga hard selling, responden itu mayoritas mendapatkan informasi dari influencer. Selanjutnya, pada kuesioner itu disajikan beberapa desain mengenai desain sepatu dan responden diminta memilih dari desain-desain tersebut. Eh, Dari sini diketahui bahwa mayoritas dari responden itu memilih desain 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan terkait pertimbangan utama ketika membeli sepatu lokal. Di sini uh, responden itu mayoritas mempertimbangkan mengenai kualitas dari sepatu tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan terkait apakah lokal sepatu lokal dan sepatu lokal itu memerlukan brand ambassador. Dari sini mayoritas responden itu setuju bahwa uh, brand sepatu lokal itu membutuhkan brand ambassador. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apakah para responden itu mengetahui mengenai influencer Aditya Logi dan juga Ari Lesmana. Di sini mayoritas responden itu mengetahui tentang influencer tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan apakah dari para responden itu mengikuti Instagram para influencer tersebut. Jadi di sini mayoritas dari responden itu belum ataupun tidak mengikuti Instagram dari para influencer. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah responden itu mengetahui sepatu yang digunakan oleh para influencer. Di sini ada perbedaan jawab perbedaan mayoritas jawaban dari kategori mikro dan juga makro. Pada kategori mikro KOL, mayoritas responden itu tidak mengetahui uh, sepatu apa yang digunakan oleh influencer tersebut. Sedangkan pada kategori makro influencer,
mayoritas responden itu mengetahui mengenai sepatu apa yang digunakan oleh influencer. Selanjutnya yaitu pertanyaan influencer cocok untuk merepresentasikan lokal brand. Jadi di sini mayoritas dari responden itu setuju bahwa influencer cocok untuk merepresentasikan lokal brand. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering responden itu mendengar orang membicarakan mengenai brand Pierre Sus. Jadi di sini ada 5 kategori jawaban. Satu yaitu never dan 5 itu very often atau sangat sering. Di sini mayoritas responden itu eh, memilih pada poin 3, yaitu antara tidak pernah dan juga sering atau berada kadang-kadang. Selanjutnya yaitu pertanyaan kapan responden terakhir kali melihat orang-orang menggunakan brand lokal tersebut. Eh, di sini jawabannya cukup terdapat perbedaan antar kategori mikro dan makro. Pada kategori mikro KUL, mayoritas responden itu sangat sering mendengar atau sangat sering melihat seseorang menggunakan sepatu lokal tersebut. Sedangkan pada makro KOL, hasil dari soft selling dan juga hard selling terdapat perbedaan, yaitu pada soft selling mayoritas responden itu memilih poin 3 terkait terakhir kali melihat seseorang menggunakan lokal brand tersebut. Dan pada kategori macro call hard selling, mayoritas responden memilih pada poin 2. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah responden pernah membeli lokal brand tersebut? Di sini diketahui bahwa mayoritas dari responden itu eh, belum pernah untuk melakukan pembelian terhadap brand tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah responden itu berpikir bahwa antara harga dengan brand tersebut terdapat kesesuaian? Terkait jawabannya di sini cukup bervariasi. Pada kategori mikro KOL Aditya Logi, mayoritas dari responden memilih poin 3, sedangkan pada kategori makro KOL, pada kategori soft selling itu mayoritas memilih angka 5 atau poin 5 yaitu sangat cocok, dan pada kategori makro KOL hard selling mayoritas memilih poin 4 atau cocok saja. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apakah responden itu mengetahui brand logo brand Piero. Jadi di sini jawaban setiap kategori cukup bervariasi. Pada kategori micro call soft selling itu
mayoritas responden sangat tahu atau sangat mengetahui mengenai logo tersebut pada kategori micro call hard selling, mayoritas responden memilih poin 3. Yang selanjutnya itu pada kategori makro KOL soft selling, mayoritas responden memilih poin 1 atau tidak mengetahui. Hal tersebut juga sama dengan pada kategori makro call hard selling, di mana mayoritas responden juga tidak mengetahui logo brand tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apakah responden pernah melihat influencer di sosial media menggunakan brand sepatu tersebut. Di sini jawabannya cukup bervariasi antar kategori. Pada kategori micro call, baik soft selling maupun hard selling, mayoritas dari responden memilih poin 3. Sedangkan pada kategori makro call soft selling, mayoritas responden memilih poin 1 atau tidak pernah, dan hal itu juga sama dengan hasil pilihan mayoritas responden pada macro call hard selling. Selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah responden akan merekomendasikan sepatu brand ini pada teman ataupun saudara keluarga mereka. Di sini pada kategori micro call soft selling, mayoritas responden itu memilih pada poin 4 atau akan merekomendasikan. Lalu pada kategori micro KOL hard selling, memilih poin 3 atau masih ragu-ragu. Selanjutnya yaitu pada kategori makro KOL soft selling. Di sini mayoritas responden akan merekomendasikan brand tersebut. Dan pada kategori makro call hard selling, di sini terdapat dua nilai yang sama pada poin 3 dan 4. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai seberapa besar kepercayaan responden terhadap review sepatu dari para influencer. Jadi di sini mayoritas dari responden itu memilih poin 3. Jadi tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya, namun juga tidak percaya, tapi di antara mereka percaya atau tidak, atau masih ragu-ragu. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai apakah para responden itu percaya bahwa brand Piero ini sesuai dengan apa yang disampaikan para influencer di media sosial. Jadi di sini pada kategori mikro KOL soft selling, mayoritas responden itu memilih poin 4 atau percaya. Selanjutnya pada kategori micro call hard selling, responden
hampir sama dengan kategori sebelumnya. Di sini responden juga mayoritas percaya terhadap apa yang dikatakan influencer. Sedangkan pada kategori mikro influencer, maaf salah, eh, maaf di sini pada kategori makro KOL, mayoritas responden itu masih ragu-ragu terhadap apa yang dikatakan KOL. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan utama ketika melakukan pembelian brand Piero. Di sini mayoritas jawaban ada di poin 3 yaitu mayoritas responden itu memilih pada poin 3 yaitu percaya bahwa Piero ini memiliki kualitas yang bagus. Pertanyaan yang terakhir yaitu setelah melihat review dari influencer, apakah para responden percaya dan memutuskan untuk membeli brand tersebut? Di sini jadi mayoritas dari responden itu memilih poin 4 yaitu mereka percaya tetapi tidak langsung melakukan pembelian. Berdasarkan hasil kuesioner ini, eh, penulis selalu melakukan tes reliabilitas dan juga uh, dan validitas. Untuk tes reliabilitas menggunakan count batch dan untuk tes validitas menggunakan person. Dari hasil tersebut diketahui bahwa hasil penelitian ini reliable dan valid. Selanjutnya yaitu mengenai diskusi atau pembahasan. Jadi berdasarkan studi dari Forbes itu menemukan bahwa 82% dari konsumen itu lebih cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh micro-influencer. Bahkan tingkat konversi mingguan mereka itu 22,2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan makro-influencer. Nah, di sini influencer marketing itu memungkinkan brand menjangkau audiens melalui kolaborasi dengan individu yang memiliki pengikut dan mempercayai rekomendasi mereka. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai kelebihan penggunaan makro influencer dan juga kelebihan penggunaan mikro influencer. Mungkin yang pertama yaitu kelebihan penggunaan makro influencer. Jadi di sini penggunaan makro influencer ini dapat meningkatkan keterjangkauan. Selanjutnya yaitu makro influencer ini cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tren dan juga dapat mendorong penjualan yang cepat, terutama pada produk dengan periode terbatas. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penggunaan mikro influencer itu eh, termasuk mencakup keterlibatan yang autentik, lalu potensi ROI yang lebih tinggi karena biaya kerjasama yang lebih rendah dan juga kemampuan untuk menjaga audiens yang lebih relevan. Selain itu, bekerja sama dengan micro-influencer dan brand ataupun brand ambassador itu bisa menjadi strategi awal yang efektif dan hemat biaya untuk membangun kampanye pemasaran yang kuat. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan oleh Pierosus maupun brand-brand lain. Yang pertama yaitu ketika brand-brand tersebut ingin membentuk brand awareness ataupun attention dari target market mereka, sebaiknya brand tersebut menggunakan mikro KOL dengan hard selling language. Sebaliknya, jika brand tersebut ingin membangun ketertarikan dari target market mereka, sebaiknya
brand tersebut menggunakan makro KOL dengan hard selling language. Dan brand di sini yang perlu diketahui, brand itu sebaiknya menggunakan eh, baik mikro maupun makro KOL, baik dengan soft selling maupun hard selling untuk meningkatkan purchase decision dari target market mereka. Sekian presentasi dari saya. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan.